Oh, hai semuanya, apa kabar? Nama aku Ira Nunandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini, mau menonton video ini, dan percaya atau enggak ya, jika kamu menemukan video ini, itu berarti kamu dan aku, kita sedang berada dalam sebuah jalinan jodoh. Dan percayalah, Tuhanlah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Oke teman-teman, seperti judul dari video ini, benar banget, aku akan bahas tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang tanpa kita sadari, ternyata kebiasaan-kebiasaan kita itu yang membuat kita jauh dari mimpi-mimpi kita, jauh dari impian kita, jauh dari kehidupan yang kita harapkan, jauh dari kata sukses atau apapun itu gitu. Aku akan bahas kebiasaan-kebiasaan apa sih yang sudah kita lakukan supaya kita bisa menghindari atau kita bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu. Tapi sebelum aku lanjut, aku mau cerita sedikit ke kalian. Jadi beberapa hari yang lalu aku dapat paket dari Scarlett Whitening, yaitu Glow Tanning Serum. Nah, kalau kalian lihat ini bungkusannya, tinggal bungkusannya, iya, soalnya aku udah pakai, isinya itu udah beberapa hari aku pakai, dan hasilnya itu kayak langsung kayak instan gitu, bikin kulit aku tuh jadi kayak lebih cerah, terus lebih kenyal, terus jadi kayak glowing, makin glowing, kayak pakai filter gitu. Nah, ini aku nggak pakai ini sendiri, aku pakainya dengan Brightly Ever After Serum. Kalau kalian lihat di video aku sebelumnya, aku memang betul sedang pakai rangkaian face care dari Scarlett Whitening yang Brightly, karena aku tuh kan suka di pantai, jadi bikin kulit aku tuh suka kusam gitu. Nah, karena sejak aku beralih ke Scarlett Whitening face care yang Brightly gitu, kulit aku tuh kayak jadi lebih cerah gitu. Terus kayak di kamera tuh kayak jadi gimana gitu, kayak bikin aku lebih percaya diri. Nah, sebelum aku aku pakai ini, yang serum ini, aku mau cuci muka dulu dengan Brightly yang facial wash ini dulu. Teteskan 2-3 tetes serum, usap dan pijat secara perlahan. Ratakan serum ke seluruh kulit wajah dan diamkan beberapa saat agar serum meresap ke kulit wajah. Gunakan pada pagi hari dan malam hari. Serum bisa dicampur antara Acne Serum dan Glow Tanning Serum, atau bisa juga Brightly Ever After Serum dan Glow Tanning Serum. Glow Tanning Serum mengandung tranexamide acid yang meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari sinar UV, dan meratakan warna kulit. Niacinamide yang melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan mengendalikan produksi minyak pada wajah. Geranium oil yang menyamarkan garis halus pada wajah serta mengencangkan kulit dan memperlambat penuaan. Allantoin yang kaya akan antioksidan sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Sebaiknya setelah menggunakan serum, kita gunakan krim. Nah, untuk yang Brightly series ada Brightly Ever After Cream yang day sama yang Brightly Ever After Cream yang night. Nah, karena udah malam, aku pakai yang Brightly Ever After Cream yang night. Jadi Glow Tanning Serum ini sebenarnya bisa dipakai bersamaan dengan rangkaian face care Scarlett lainnya seperti Brightly series sama yang Acne series. Dan bagi kalian yang mau menyamarkan noda-noda bekas jerawat, atau untuk supaya kalian itu kulitnya bisa lebih cerah, bisa lebih glowing, nah kalian tuh bisa memadukan yang Brightly Ever After Serum seperti yang kalian lihat aku pakai tadi. Jadi Brightly Ever After Serum, terus kalian pakai juga yang Glow Tanning Serum.
Tapi kalau kulit kalian saat ini tuh sedang berjerawat, tidak disarankan untuk memakai produk yang mencerahkan. Kalian boleh pakai yang Acne Series, terus ditambahkan lagi dengan dikombinasikan lagi dengan yang Glow Tanning Serum ini. Bagi kalian yang mungkin sekarang saat ini jerawatnya sedang meradang, atau kalian ingin mencerahkan kulit dengan memudarkan bekas-bekas jerawat atau noda-noda di wajah, kalian bisa pakai rangkaian Acne Series dikombinasikan juga dengan yang Glow Tanning Serum ini. Nah, kedepannya mungkin aku bakalan tetap terus pakai Glow Tanning Serum ini karena memang udah terdaftar oleh BPOM dan harganya yang murah cuma Rp75.000 aja. Jadi sebagus ini cuma Rp75.000 aja. Dan bagi kalian yang mau order, kalian bisa lihat di deskripsi di bawah. Oke, teman-teman, kita lanjut membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Ternyata kebiasaan itu yang menjauhkan kita dari impian atau harapan-harapan kita atau kesuksesan kita yang tanpa kita sadari kita lakukan. Dan aku harap setelah aku membagikan beberapa kebiasaan buruk ini, aku berharap kita mungkin bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kita untuk menjadi lebih baik, agar hidup kita bisa menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Yang pertama adalah berpikir negatif. Berpikir negatif ini bukan hanya menjadi masalah kamu atau menjadi masalah aku aja, tapi udah menjadi masalah hampir setiap orang pasti punya pikiran yang negatif. Dan sayangnya kebiasaan kita yang suka berpikir negatif akan sesuatu itu jadi salah satu penyebab kita untuk susah atau jauh dari mimpi-mimpi kita atau yang kita harapkan. Aku udah pernah mengatakan ini di video-video sebelumnya, yaitu bahwa pikiranlah yang menarik segala sesuatu menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Bayangkan kalau kita selalu berpikir negatif, maka pikiran negatif atau sesuatu yang negatiflah yang akan terjadi dalam hidup kita. Terutama bagi kita yang selalu berpikir, misalkan kita kepingin sukses, kita kepingin banyak uang, tapi kita selalu mengurung diri kita dengan pikiran kayak, aku kan pendidikanku tuh kan gak tinggi, gak mungkin aku kaya. Atau aku kan pekerjaanku segini-gini aja, penghasilanku cuma segini-gini aja, mana mungkin aku bisa kaya gitu. Jadi gimana Tuhan mau kasih kamu sesuatu yang lebih besar kalau kamu sudah memagari diri kamu dengan pikiran kamu sendiri? Kamu udah menghakimi kehidupan kamu hanya karena melihat hal-hal yang ada di depan kamu. Gini sih, apa yang terjadi 5 tahun ke depan, 5 menit ke depan, atau 1 detik ke depan, kita nggak ada yang tahu. Jadi ya ngapain kita menghakimi, atau ngapain kita sudah berpikir negatif yang duluan gitu. Ya nggak masalah kalau kita berpikir positif aja gitu. Apalagi faktanya kalau kita makin berpikir positif, maka hal-hal positiflah yang masuk ke dalam hidup kita. Yang kedua, suka berpikir hal-hal yang buruk sesaat sebelum tidur di malam hari, atau sesaat ketika kita bangun dari tidur, atau ketika kita hendak tidur ya kita tidur aja gitu tanpa mengisi waktu yang berharga tersebut tuh untuk bervisualisasi atau merencanakan hal-hal yang baik untuk ke depan kita. Karena tahu nggak sih, ketika kita hendak tidur, otak kita itu menghasilkan gelombang otak alfa. Atau pada saat kita santai di atas tempat tidur ya, otak kita itu menghasilkan gelombang otak alfa. Dan kalau makin santai, makin relax dan kita setengah tertidur, otak kita itu menghasilkan gelombang otak theta. Nah itu kan kita sudah berada di gerbang bawah sadar, atau kita sudah berada di bawah sadar. Bayangkan kalau waktu-waktu tersebut tuh kita buang percuma dengan berpikir hal yang negatif. Jadi pikiran negatif kita itu langsung masuk ke bawah sadar, dan kita semua tahu bahwa kalau udah
masuk ke bawah sadar. Afirmasi atau visualisasi kita tuh sudah sampai di sana gitu, maka itu otomatis akan langsung bekerja. Nah sayangnya kita nggak tahu itu. Jadi malam sebelum tidur itu kita langsung kayak memikirkan hal-hal yang negatif atau memikirkan hal-hal kesialan-kesialan kita yang udah lewat. Nah itulah cikal bakal kita tuh selalu sial atau kita tuh susah sukses, karena kita mengulang hal-hal yang buruk di masa lalu dengan selalu berpikir, selalu memvisualisasikan sesuatu yang buruk sesaat sebelum tidur, dan atau ketika kita baru bangun tidur kita tuh kan kayak ada yang kayak kena, wah udah telat nih, terus langsung bangun. Itu juga hal kebiasaan yang salah. Kalau bisa sesaat ketika kita bangun dari tidur, kita mengisinya dengan visualisasi atau kita berpikir hal-hal yang positif, berafirmasi yang positif. Karena sesaat kita bangun dari tidur, otak kita itu sedang berada di gelombang alfa gitu atau theta gitu, karena kita kan baru bangun dari tidur, kayak kita masih sementara berada di titik itu gitu. Jadi bayangkan kita tidak mengisinya dengan hal-hal yang positif, jadi itu kayak buang-buang waktu kita, dan kebiasaan buruk ini semoga bisa kita hilangkan dari hidup kita. Yang ketiga, suka berkata-kata yang negatif. Berkata-kata negatif tuh kayak yang berkata-kata kasar atau sering mengatakan kayak gini, mati aku, susah aku, waduh goblok aku ini gitu, waduh si miskin gitu. Kata-kata yang sering kita ucapkan ke diri kita atau ucapkan kepada orang lain itu bakalan jadi kenyataan kalau kita sering mengucapkan kata-kata itu berulang kali. Loh kok bisa? Berulang kali bisa jadi kenyataan. Jadi pikiran bawah sadar kita itu menangkap sebuah pengulangan. Kalau kita selalu mengulang-ulang kata-kata yang negatif, maka secara tidak langsung kata-kata yang negatif itu akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Seperti yang aku katakan tadi, kalau udah kata-kata yang kita ucapkan itu udah masuk ke pikiran bawah sadar kita, otomatis itu akan menarik menjadi kenyataan. Semua yang kita ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Jadi kebiasaan suka mengucapkan kata-kata negatif itu sebaiknya dihilangkan. Lebih baik kita mengucapkan kata-kata yang positif, seperti mendoakan orang lain, mendoakan diri kita sendiri. Sukses ya Ra, misalkan ya, kamu katakan ke diri kamu, sukses ya Ra, semangat ya Ra. Katakan itu terus-terus berulang kali, jauh lebih baik, supaya hal-hal positiflah yang terjadi dalam hidup kita. Kebiasaan berikutnya yaitu bergaul dengan orang-orang yang suka berpikir negatif gitu. Sekalipun kamu adalah orang yang positif, tetapi kalau kamu selalu dipengaruhi dengan orang-orang yang selalu aja negatif, menghadapi apapun tuh selalu aja udah negatif duluan, lambat laun kita akan menjadi seperti mereka gitu. Ya kalau kita kuat ya, pendirian kita tuh kuat, tapi kebanyakan biasanya kita akan lebih mudah terpengaruh kalau lingkungan sekitar kita itu semuanya pada negatif. Ya sebaiknya kita cari orang-orang yang bisa mempengaruhi kita dengan hal-hal yang positif, sehingga kita bisa selalu positif, terutama pikiran kita, tindakan kita. Apa yang kita tanam pasti kita akan tuai gitu. Apa yang udah kita lakukan itu pasti kita akan menuai apa yang sudah kita lakukan, ya kan? Kalau kita selalu melakukan hal-hal yang negatif, maka hal-hal negatif pula yang akan datang dalam hidup kita. Kalau kita suka berpikir negatif, maka sesuatu yang negatif itu bakalan datang ke dalam hidup kita. So makin kita bergaul sama orang-orang yang negatif, pikiran kita akan negatif kayak mereka, terus perilaku kita juga kemungkinan akan seperti mereka juga. Jadi aku berharap kalau kalian melihat di lingkungan sekitar kalian itu pergaulannya negatif atau pergaulan negatifnya orang-orang yang selalu berpikir negatif, sebaiknya hindari dan carilah orang-orang yang selalu berpikir positif, yang selalu optimis dalam menghadapi apapun, yang selalu kasih dukungan ke kamu. Kebiasaan berikutnya bergosip atau suka nonton hal-hal yang berbau gosip gitu.
Suka bergosip itu kan mengucapkan kata-kata yang negatif. Apa yang kamu fokuskan, itulah yang kamu dapatkan. Jadi, kalau kita ngefokus ngomongin orang lain gitu, yakin dan percaya hal-hal yang baik nggak mungkin datang ke kamu, karena fokus kamu ke hal yang lain. Kalau kamu mau buku, ya fokuslah pikiran kamu, tindakan kamu ke arah buku gitu. Jangan sampai kita menghabiskan waktu dengan fokus ngomongin orang lain, menggosipkan orang lain. Ya, selamanya buku itu nggak bakalan kamu dapatkan, karena kamu nggak fokus ke buku, kamu fokus ngomongin orang lain yang sebenarnya sih nggak penting sih mengurus hidup orang lain, karena hidup kita aja belum tentu becus, belum tentu beres. Yang ngurusin hidup orang lain mungkin dengan beramal nggak apa-apa, tapi kalau menjelekkan orang lain atau menggosipkan orang lain, mungkin itu akan tanpa kamu sadari akan berdampak buruk ya. Tinggal menunggu waktu, karena kalau sering bergosip ya, itu kan sesuatu yang diulang, pengulangan. Makin kamu mengatakan kata-kata ke orang lain, negatif ke orang lain atau menggosipkan orang lain, percaya deh bakalan ke kamu lagi gitu. Coba perhatikan orang-orang di sekitar kamu, orang-orang yang suka bergosip, pasti hal yang dia gosipkan itu tentu akan menimpa lagi dia yang menggosipin orang-orang itu, karena dia suka menyebutkan kata-kata yang sama, menggosipkan hal-hal yang sama. Yang percayalah, gosip-gosip itu akan kembali mengenai orang yang suka bergosip. Seperti kalau kita menanam jagung, maka kita akan panen jagung. Yang suka bergosip pasti akan digosipkan lagi. Kebiasaan terakhir yaitu yang tanpa kita sadari, yaitu selalu skip doa kita setiap hari, jarang berdoa. Jadi gini, banyak yang tidak menyadari apa yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya izin dari yang di atas gitu. Kalau kita nggak berdoa, kalau kita nggak mendekatkan diri sama yang di atas, padahal yang di atas itu adalah kunci dari segala apa yang kita inginkan gitu, maka sia-sialah hal-hal yang positif yang sudah kita lakukan kalau kita nggak bisa mendekatkan diri sama yang mempunyai segalanya. Kalau kita udah dekat sama yang sama sang pencipta gitu, yakin dan percaya segala sesuatu yang menurut kamu itu nggak mungkin kamu raih, bakal kamu raih, karena yang di atas itu maha besar, maha segalanya, maha memiliki. So, yang suka malas-malas berdoa, kayak mau tidur ya tidur aja gitu, nggak peduli sama doa gitu, mungkin bisa dirubah. Dan kalau udah ditambah dengan doa gitu, yakin segala sesuatu positif yang kamu lakukan tuh bakalan lebih cepat terwujud. Amin. Nah, itu dia video aku hari ini. Semoga video aku dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah mau subscribe, mau share video ini, like, komen dengan kata-kata yang positif tentunya. Saya Ira Nonandale, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.